Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah, kami boleh kembali bertemu dan bersekutu di rumah-Mu ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan sebentar kami akan membaca sebagian dari firman-Mu, kiranya Roh Kudus-Mu membimbing kami, sehingga kami boleh mendengar dengan baik, memahami firman-Mu, dan juga menjadi pelaku firman dalam kehidupan kami. Ajari kehidupan kami. Ajari kami ya Allah, karena kami siap mendengarkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan pada hari Minggu ini, Minggu ke-11 sesudah Minggu Trinitatis, diambil dari Ibrani 13 ayat 7 sampai 17. Ibrani 13 ayat 7 sampai 11, dan nanti kita akan lihat teks ini secara keseluruhan. Kita akan mencoba membacanya dalam perspektif apa yang sedang terjadi selama minggu ini di negara kita, di Indonesia. Saya akan baca dan saudara-saudara akan mengikutinya, silakan mengikutinya di dalam hati. Ibrani 13 ayat 7 sampai 17, Alkitab terjemahan baru yang kedua. Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan teladanilah iman mereka. Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Janganlah kamu disesatkan oleh berbagai ajaran asing, sebab yang baik ialah bahwa hati diteguhkan dengan anugerah dan bukan dengan aturan-aturan tentang makanan yang tidak memberi faedah kepada mereka yang menurutinya. Kita mempunyai suatu mezbah, dan orang-orang yang melayani kemah tidak boleh makan dari apa yang ada di atasnya. Karena tubuh binatang-binatang yang darahnya dibawa masuk ke tempat kudus oleh imam besar sebagai kurban penghapus dosa, dibakar di luar perkemahan. Itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Karena itu marilah kita pergi kepadanya di luar perkemahan dan menanggung kehinaannya. Sebab di sini kita tidak mempunyai kota yang tetap, kita mencari kota yang akan datang. Sebab itu marilah kita melalui Dia senantiasa mempersembahkan kurban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Janganlah kamu lalai untuk berbuat baik dan memberi bantuan, sebab kurban-kurban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya, supaya mereka dapat melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah. Sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Demikianlah firman Tuhan. Shalom saudara-saudara. Senang sekali bisa kembali meskipun suasana lebih sedikit tenang dan AC akhirnya terasa lebih dingin karena jumlah manusianya lebih sedikit. Senang sekali bisa bersama dengan saudara-saudara di minggu ini, dan kita tahu apa yang membuat mungkin ada saudara-saudara kita yang mengikuti ibadah ini secara online dari rumah. Tema firman Tuhan hari ini adalah Yesus Kristus pemimpin yang kekal. Saya selama 2 hari ini coba memikirkan apa yang menjadi refleksi dari firman Tuhan ini. Dan karena itu firman Tuhan hari ini juga akan mengambil pola atau mode penjelasan yang sedikit eksposisi. Saya akan menjelaskan teks ini cukup lengkap supaya saudara-saudara bisa memahami apa maksudnya, karena kita mau bicara soal kepemimpinan. Dan saudara-saudara, inti dari teks ini sebenarnya ada 2, tapi yang pertama adalah ini. Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah
iman mereka. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Kita bicara hari ini saudara-saudara mengenai pemimpin yang baik. Pemimpin yang baik adalah pelayan yang baik. Karena seorang pemimpin lahir untuk memenuhi kebutuhan orang-orang yang dipimpinnya. Itu adalah kontrak sosial yang kita miliki. Saya memberikan sebagian hak saya untuk dipenuhi, yang kemudian orang yang saya pilih ini memenuhi kebutuhan-kebutuhan saya. Seorang pemimpin dan pelayan yang baik tahu dan mengenal apa yang harus dikerjakannya. Dan tentu setiap saat harus memeriksa kembali apakah apa yang dia lakukan sama dengan apa yang diminta. Karena itu apa yang terjadi dengan para pemimpin kita? Ini adalah pertanyaan cukup berat, khususnya karena saya bertanya sore ini di AKBP Menteng, tadi pagi di AKBP Kebayoran Baru. Dua-duanya banyak pemimpin bangsa. Apa yang terjadi dengan bangsa kita? Saudara-saudara, apa yang terjadi dengan bangsa kita adalah saat ini kita mengalami krisis kepemimpinan, kita punya banyak masalah. Minyak goreng harusnya 1 liter, ternyata tidak sampai 1 liter, kemasannya tetap 1 liter. Beras, ternyata katanya premium, saya baru tahu beras bisa dioplos. Beras ya, itu beras. Pertamax, saya masih belum tahu apakah kita sudah bisa percaya kepada Pertamax. Karena saya belakangan ini mulai banyak melihat mobil berplat merah mengisi bensin di Shell, yang harusnya mengisi bensin di Pertamina. Banyak masalah. Masalah ini membuat orang gerah. Dan ketika orang gerah, dia marah. Dan kalau dia marah, ke jalan mereka tumpah. Nah, saudara-saudara, memang ini masalah yang cukup pelik. Tidak bisa kita salahkan hanya para pemimpin. Kita semua ada dalam hal ini. Tetapi yang menjadi tantangan kita adalah arogansi dari para pemimpin. Sombongan yang membuat kita akhirnya marah. Dimulai dari daerah, saudara-saudara. Pertama di Pati. Saudara-saudara, sebenarnya dalam hati saya tahu masalahnya. Dalam hati, ya bukan dalam hati juga. Sebenarnya kita bisa lihat APBD Kabupaten Pati untuk tahun 2025 adalah 2,8 triliun. 2,8 triliun untuk tahun 2025. Tetapi pendapatan asli daerahnya, artinya semua yang dia bisa dapatkan, pendapatan asli entah produksi, pajak dan lain sebagainya, hanya 548 miliar. Jadi dari 2,8 triliun, PAD-nya hanya 548 miliar. Berarti 2,3 triliun dia cari. Ketika uang dari pusat dihentikan dengan rangka efisiensi, mereka harus cari uang sendiri. Caranya bagaimana? Pajak naik. Karena itu cara cepat. To make a quick buck, you raise the tax. That's a basic economy law. Which is a terrible one. But that's what they did. Dan bukannya dia prihatin, dia malah menantang. Keluarlah semuanya. Oh, jangan remehkan orang yang sedang lapar, ibu bapak. Dari Pati ke Bone, lalu beberapa tempat lain. Dan pada akhirnya kita melihat narasi-narasi yang mungkin bukan itu artinya, tapi kemudian membuat rakyat marah. Kita melihat banyak yang arogan, yang seharusnya tidak seperti itu. Kenapa ketika ada orang protes dibilang orang protes itu tidak pintar dalam bahasa halusnya. Dan pada akhirnya ada peringatan yang muncul, tolong para anggota jangan flexing dan arogan. Terlambat peringatan ini. Karena pada saat ini kita sedang diminta untuk berhemat, pada saat ini kita diminta untuk memaklumi keadaan negara, tapi di saat yang sama orang yang memimpin kita untuk keluar dari kesulitan ini
tidak melakukannya. Marah, orang marah. Itu penyebabnya saudara-saudara, para buruh, mahasiswa turun ke jalan. Dan yang terakhir adalah ojol. Seorang harus jadi korban, tetapi juga kemarin ternyata ada juga pegawai di kantor DPRD Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Selatan yang menjadi korban. Dan tadi pagi saya melihat berita, mereka mulai menyatroni rumah-rumah yang seharusnya tidak lakukan. Nah, saudara-saudara, kemarahan ini muncul karena ada krisis kepemimpinan. Saya pernah berkhotbah di tempat ini, mengatakan kita sedang punya krisis kepemimpinan, kita punya krisis pemimpin moral. It's legitimate. Kita tidak tahu siapa yang bisa dipercaya. Apakah saudara-saudara percaya pada berita bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal kedua 2025 adalah 5,12%. Sementara mata kita bisa melihat dengan nyata banyak orang dipecat. Apakah saudara-saudara bisa terima bahwa angka kemiskinan di Indonesia tinggal 8,4%? Sementara Bank Dunia menyatakan 60%. Permainan kita ada di angka. Kalau dibilang 2 juta rupiah sudah kaya, ya sudah pasti tidak banyak yang miskin di Indonesia. Nah, itu yang membuat kita semua marah dan akhirnya kita punya pertanyaan, legitimate question. What are you doing, my leaders? Dan alih-alih bukannya melihat sesuatu yang baik, kita melihat juga berbagai berita yang tidak baik. Bertumpuk-tumpuk berita ini. Terakhir pembebasan seseorang yang harusnya 15 tahun, dengan cepat dia sudah keluar. Bertumpuk-tumpuk beritanya. Akhirnya orang marah. Nah, saudara-saudara, sebagai salah satu sarana kemarahan, orang tumpah ke jalan. Tentu tidak boleh juga kita akhirnya berperang dengan bangsa sendiri. Kita kemudian memukuli polisi. Bukan itu lawan kita. Lawan kita adalah ketidakadilan. Lawan kita adalah penyelewengan. Tetapi kita tahu bahwa kemarahan ini muncul karena bukannya mengayomi ada pemimpin yang cuma berguna untuk kelompoknya sendiri. Dan firman Tuhan hari ini mau menyatakan, ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu, perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Kenapa ini menjadi penting, saudara-saudara? Karena inti kitab Ibrani, pertama, pada waktu itu namanya kitab Ibrani, saudara-saudara. Kitab Ibrani dikirim pada orang Ibrani, orang Yahudi yang kemudian menjadi Kristen. Mereka harus memastikan, is Jesus the true Messiah? Is this really the true leader? Because we have other leader, a legitimate one. Jadi mereka bertanya-tanya apakah Yesus adalah orang yang akan menyelamatkan kita. Karena itu orang Kristen mula-mula di kitab Ibrani diajak untuk tidak lagi kembali kepada agama lama mereka. Percayalah, Kristus adalah pemimpin, dan seorang pemimpin yang ada dalam diri Kristus adalah pemimpin yang mengorbankan dirinya sendiri supaya orang bisa selamat. Dan ini agak susah diterima karena konsepnya seorang raja harus mulia. Susah diterima konsepnya, ada raja yang mengorbankan diri sendiri. Tetapi ini yang dikatakan bahwa raja, seorang Kristus, adalah Kristus yang memberikan dirinya supaya dia menjadi kurban terakhir. Tidak perlu lagi adalah kurban, tidak perlu lagi ada kurban penghapusan dosa yang lain. Dan pada akhirnya iman pada Kristus akan memberi kekuatan pada jemaat untuk berharap pada pertolongan Allah. Dan karena itu firman Tuhan di dalam kitab Ibrani berpusat kepada kematian dan kebangkitan Kristus. Karena Kristus punya kuasa, Kristus punya pelayanan. Karena itu milikilah iman, ya, Ibrani 11.
percayalah kepadanya. Kristus adalah imam besar yang membuat kita tidak memerlukan imam lain, kita bisa langsung kepada Allah. Dan itu sebabnya Ibrani 13 dimulai dengan pesan ini. Ini adalah salam penutup dari penasehat, dan kemudian dia memberi semacam pesan praktis. Tapi pesan praktis ini kemudian harus kita lihat dari kacamata pesan intinya. Pesan intinya adalah apa yang kita baca. Kenapa kamu mau melakukan pesan praktis? Karena kamu percaya kepada the leader, because you trust the leader. That's why you do all those things. Karena Kristus adalah pemimpin lain, karena Kristus adalah pemimpin, dia menginspirasi para pemimpin lain. Makanya dikatakan, ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu, perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Apa artinya? Karena sesudah Tuhan Yesus, para pemimpin lain juga memberikan hidup mereka. Saudara-saudara pernah memikirkan ini, apa arti hidup mereka? Kenapa kita harus lihat akhir hidupnya? Karena banyak orang berubah di akhir hidupnya when the spotlight is not on their, or is not shining on their face anymore. Banyak orang yang berpura-pura tapi sebenarnya tidak memiliki hati demikian. Ketika lampu tidak ada di mukanya, dia berubah menjadi orang yang berbeda. Tetapi para rasul yang adalah pemimpin yang disebutkan, mereka mati martir untuk umat. Bukannya memberikan, bukannya menyuruh orang berkorban bagi mereka, mereka mengorbankan dirinya bagi orang lain. Dan itu sebabnya lihat akhir hidup mereka untuk bisa percaya kepada mereka. Saudara-saudara, ini penting sekali karena seorang pemimpin kemudian memberikan dirinya untuk yang dipimpinnya, bukan sebaliknya. Mungkin saudara-saudara pernah mendengar dulu waktu saya demo, saya angkatan 98, waktu demo, saya pernah demo, pemimpin demo kami ketika rusuh sudah pulang duluan ke kampus. Saya kesal sekali, ngapain lu? Kok lu udah pulang duluan bang? Iya, seorang jenderal lebih mahal dari 1000 prajurit. Jadi kami yang dipukuli, mobil saya ngerusak, saya lari-lari dikejar, dia udah di kampus. Sejak saat itu saya gak percaya lagi sama dia. Tapi bukankah itu yang banyak terjadi dengan para pemimpin kita? Mungkin ada pemimpin yang memberikan pengikutnya, lu mati duluan Gih, gue belakangan, kan gue lebih penting dari lu. Tapi apa yang dilakukan oleh para murid Yesus? Mereka mati martir, mengikuti pengorbanan Tuhan Yesus. Dan karena demikian, saudara-saudara, pada waktu itu ketika mereka sadar bahwa Kristus adalah sang guru, Kristus harus kita ikuti, mulai ada pertanyaan, bagaimana dengan keyahudian kita? Karena itu kemudian Tuhan Yesus, penulis kitab Ibrani mengatakan, jangan kamu disesatkan oleh ajaran asing, ikut Tuhan Yesus. Dan di sini ini menjadi menarik sekali.